Risma selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Psikologi Pendidikan serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pengelolaan kecemasan di kelas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Asisah Sulistiani, saya sebagai moderator, kemudian Dinda Fadiala sebagai pemateri 1, kemudian Hilda Nova Aprilia sebagai pemateri 2, Wulan Junaisi sebagai pemateri 3, dan yang keempat, Lulu Sapitri sebagai pemateri 4. Dari judul diskusi yang kami bahas, yaitu tentang pengelolaan kecemasan di kelas, kami akan menjabarkan tentang, yaitu yang pertama, apa saja bentuk kecemasan, yang kedua, apa saja faktor yang menjadi penyebab kecemasan, dan yang ketiga, bagaimana upaya untuk mencegah dan mengurangi kecemasan siswa di kelas. Kesulitan dan rendahnya prestasi belajar siswa merupakan salah satu faktor yang menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kecemasan. Untuk penjabaran lebih lanjut, teman-teman silahkan kita simak video penjabaran dari pemateri berikut ini. Gejala kecemasan. Penting dipahami bahwa kecemasan berbeda dengan ketakutan. Kecemasan merupakan ketakutan yang memiliki objek yang tidak jelas, sedangkan ketakutan sendiri merupakan respon terhadap bahaya yang terjadi karena stimulus dari luar. Menurut Bukleu 1980, membagi kecemasan itu dalam 2 tingkat. Satu, tingkat psikologis, yaitu kecemasan yang berwujud sebagai gejala-gejala tegang, bingung, khawatir, sukar berkonsentrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkat fisiologis, yaitu kecemasan yang sudah mempengaruhi atau terwujud pada gejala-gejala fisik seperti tidak dapat tidur, jantung berdebar-debar, gemetar, perut mual, dan lain sebagainya. Nephi dan Laboratory 2005 mengklasifikasikan gejala-gejala kecemasan dalam 3 bentuk. Di antaranya, 1. Gejala fisik dari kecemasan, yaitu kegelisahan, tegang saat mengerjakan tugas akademik, gugup ketika harus menyelesaikan soal atau ketika mulai pelajaran tertentu, dan lain sebagainya. Yang kedua, gejala kognitif dari kecemasan, yaitu khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan terhadap sesuatu yang akan terjadi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gejala behavioral dari kecemasan, yaitu berdiam diri karena takut ditertawakan, berperilaku menghindar, tidak mau mengerjakan tugas akademik karena takut gagal, terguncang, dan melekat. B. Faktor penyebab kecemasan siswa. Ajah Rani menyimpulkan bahwa penyebab kecemasan yaitu 1. Rumah yang penuh dengan pertengkaran, 2. Lingkungan yang memfokuskan pada persaingan. Sedangkan pendapat sah menjelaskan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar yang dapat menimbulkan kecemasan, yaitu 1. Faktor internal siswa, 2. Faktor eksternal siswa, 3. Kejenuhan belajar, 4. Kelelahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Junaisi akan membacakan materi upaya pemecahan masalah. Yang pertama, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yaitu strategi pembelajaran yang digunakan hendaknya berpusat pada siswa yang memungkinkan siswa untuk dapat mengekspresi diri dan dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, guru seyogyanya dapat mengembangkan sense of humor dirinya maupun para siswanya. Yang ketiga, melakukan kegiatan selingan melalui berbagai atraksi, games atau ice break tertentu, terutama dilakukan pada saat suasana kelas yang tidak kondusif. Yang keempat, sewaktu-waktu ajaklah siswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas
sehingga dalam proses pembelajaran tidak selamanya siswa harus terkurung di dalam kelas. Yang kelima, memberikan materi dan tugas-tugas akademik dengan tingkat kesulitan yang moderat, dalam arti tidak terlalu mudah karena akan menyebabkan siswa menjadi cepat bosan dan kurang tertantang, tetapi tidak juga terlalu sulit yang dapat menyebabkan siswa frustasi. Yang keenam, menggunakan pendekatan humanistik dalam pengelolaan kelas, di mana siswa dapat mengembangkan pola hubungan yang akrab, ramah, toleran, penuh kecintaan, dan penghargaan, baik dengan guru maupun dengan sesama siswanya. Yang ketujuh, mengembangkan sistem penilaian yang menyenangkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri atau self-assessment atas tugas dan pekerjaan yang telah dilakukannya. Yang kedelapan, di hadapan siswa, guru akan dipersepsi sebagai sosok pemegang otoritas yang dapat memberikan hukuman. Guru seyogianya merupakan untuk menanamkan kesan positif dalam diri siswa dengan hadir sebagai sosok yang menyenangkan, ramah, cerdas, penuh empati, dan dapat diteladani, bukan menjadi sumber ketakutan. Yang kesembilan, mengembangkan manajemen sekolah yang memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana pokok yang dibutuhkan untuk kepentingan pembelajaran siswa, seperti ketersediaan alat tulis, tempat duduk, ruangan kelas, dan sebagainya. Yang ke-10, mengoptimalkan pelajaran bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling dijadikan sebagai kekuatan inti di sekolah guna mencegah dan mengatasi kecemasan siswa. Dalam hal ini, ketersediaan konselor profesional di sekolah tampaknya menjadi mutlak adanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya itu, berdasarkan uraian hasil pembahasan masalah di atas tentang gejala, penyebab, dan upaya pemecahan masalah, maka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu yang pertama, gejala kecemasan belajar siswa di kelas yakni gejala fisik, kognitif, dan gejala perilaku. Yang kedua, faktor penyebab kecemasan belajar siswa di kelas yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang ketiga, yaitu upaya-upaya guru dalam menangani kecemasan belajar siswa di kelas, yakni memberikan pelayanan konseling dan mengembangkan dinamika kelompok dalam kelas untuk menciptakan pola hubungan yang akrab dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa dapat menjalani proses pembelajaran tanpa rasa tertekan dan membangun rasa percaya diri pada anak. Baik teman-teman, demikian video presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.